Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan presentasikan terkait farmakofor. Perkenalkan sebelumnya, saya Febriadi, NRP 60042020004. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Pak Suprapto, PhD. Baik, yang pertama adalah farmakofor merupakan deskripsi abstrak dari aspek molekul yang penting untuk menentukan ligan pada suatu molekul dalam makromolekul biologi. Farmakofor pertama kali diperkenalkan oleh Paul Ehrlich pada tahun 1990. Ada 3 jenis farmakofor yang dapat mendeskripsikan molekul secara general. Yang pertama adalah 3D, di dalamnya melingkupi grup hidrofobik, grup terionisasi, ikatan hidrogen donor atau akseptor. Yang kedua ada 2D. Ada di dalamnya adalah substruktur. Dan yang terakhir adalah 1D, yaitu melingkupi secara fisik atau secara biologi. Farmakofor juga mendeskripsikan aspek lainnya yang berhubungan dan memiliki keterikatan pada aktivitas biologi. Selanjutnya adalah farmakofor mapping. Arti dari mapping farmakofor adalah fungsi farmakoforik dan teknik yang digunakan dalam bentuk 3D. Ada dua fungsi yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah suatu molekul yang mempunyai substruktur itu mempengaruhi aktivitas farmakologi dari molekul tersebut. Contohnya adalah CF chromophor. Lalu pada gugus fungsi yang spesifik ada sepaket constraint geometrikal yang membuat molekul tersebut mempunyai aktivitas biologi. Dan yang terakhir, proses turunan farmakofor ini lebih dikenal dengan mapping farmakofor. Selanjutnya, ada 3 tahapan dalam farmakofor mapping atau mapping farmakofor. Yang pertama adalah pengenalan ikatan elemen yang biasa mempengaruhi aktivitas biologi. Selanjutnya, ada proses menghasilkan konformasi potensial yang dapat digunakan pada senyawa aktif. Dan yang terakhir, penentuan hubungan 3D antar tiap generasi konformasi pada elemen farmakofor. Berikut adalah overview dari drug design berbasis farmakofor. Yang pertama dilakukan adalah kita mencari senyawa pada library untuk melihat aktivitasnya. Lalu selanjutnya mensintesis sendiri hitsnya atau membeli hits tersebut. Lalu tahap kemudian adalah melakukan tes aktivitasnya. Lalu didapatkan data aktivitasnya, dan yang terakhir bisa digunakan untuk menggenerasi farmakofornya. Oke, pada bagian ini dapat dilihat drug design atau proses menemukan suatu obat. Yang pertama yang perlu ditentukan adalah target dari obat tersebut. Lalu dilihat metabolik atau jalur sinyalnya. Selanjutnya kita tentukan penyakit atau patologi apa yang spesifik dan ditemukan obatnya yang berhasil mengikat sisi aktif dan itu bekerja dengan baik. Selanjutnya ada farmakofor berbasis screening. Nah, basis pencarian farmakofor ini biasanya dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, melakukan cek pada software untuk mengetahui senyawa yang mempunyai tipe atom atau gugus fungsi yang diperlukan oleh farmakofor. Selanjutnya, melakukan cek apakah pengaturan spasial pada elemen ini cocok dengan target. Pencarian 3D yang fleksibel akan menghasilkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan pencarian yang telah dilaksanakan. Namun pencarian yang fleksibel ini memakan waktu lebih lama daripada pencarian yang direncanakan. Ada 2 pendekatan utama untuk melakukan pencarian yang fleksibel sekaligus konformasional. Yang pertama adalah user utama mendefinisikan jumlah konformasi yang representatif untuk tiap molekul saat database sudah selesai dibuat. Nah, user lainnya perlu membuat konformasi saat pencarian berlangsung. Lalu dari farmakofor berbasis screening,
ada model farmakofor yang menyediakan filter tools yang powerful untuk screening virtual, bahkan ketika struktur protein tidak tersedia. Filter farmakofor lebih cepat berkali-kali dibanding dengan pendekatan metode docking, dan itu sangat berguna untuk mengurangi jumlah senyawa yang dimaksud pada aplikasi docking yang lebih mahal. Aspek menarik lainnya dari farmakofor ini pada virtual screening adalah perbedaan 3D farmakofor. Berikut adalah klasifikasi dari farmakofor. Ada yang ligand base, ada yang struktur base. Ini semua tergantung dengan metode developmentnya dari farmakofor itu sendiri. Kita masuk kepada pembahasan pencarian farmakofor 2D. Pencarian database 2D sangat penting untuk mempercepat penemuan obat. Beberapa strategi berbeda digunakan untuk mencari database 2D. Hal tersebut digunakan untuk mengidentifikasi senyawa substruktur yang berkaitan dengan molekul yang lebih besar. Molekul besar tersebut berisi target yang ditentukan user terlepas dari lingkungan di mana substruktur target ada. Data biokimia bisa didapatkan dari senyawa-senyawa ini dan dapat digunakan untuk membuat SAR, struktur aktivitas hubungan, bahkan sebelum rencana mensintesis dibuat untuk optimasi terbaik. Pada kebalikannya, pencarian superstruktur digunakan untuk menemukan molekul yang lebih kecil yang melingkupi target. Satu masalah yang dapat muncul dari pencarian substruktur adalah jumlah senyawa yang teridentifikasi dapat mencapai ribuan senyawa. Satu solusi dari masalah ini adalah mengumpulkan senyawa berdasarkan kesamaan di antara senyawa dalam database dan senyawa yang ada dalam target. Selanjutnya, pada kesamaan struktur, kesamaan aktivitas juga dapat menjadi subjek dalam beberapa kasus. Pencarian kesamaan dapat dikombinasi dengan substruktur untuk membatasi senyawa yang akan dipilih. Pencarian yang fleksibel digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda berdasarkan target struktur pada pembagian spesifik dari yang telah ditentukan oleh user. Selanjutnya, kita masuk ke pencarian farmakofor 3D. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama bisa digunakan dengan cara generasi farmakofor berbasis ligand. Farmakofor berbasis ligand biasanya digunakan saat kristalografik, di mana solusi struktur atau bentuk struktur protein tidak dapat ditemukan. Nah, pada saat senyawa aktif diketahui dan semua senyawa itu diduga berikatan dengan cara yang sama dengan protein, kemudian grup yang seharusnya berinteraksi dengan residu protein yang sama, itu dapat dilakukan, sehingga farmakofor akan menangkap karakter senyawa yang seharusnya bisa diidentifikasi dari senyawa yang baru, database senyawa yang baru, di mana itu berikatan dengan situs protein atau sisi protein yang sama, seperti senyawa yang telah diketahui. Selanjutnya, ada generasi farmakofor secara manual. Cara ini digunakan jika ada jalan yang mudah atau diketahui step-step atau tahapan yang mudah untuk mengidentifikasi karakter umum dalam satu set senyawa aktif, dan atau jika ada bukti eksperimental sebelumnya yang sama dengan gugus fungsi yang harus ada pada ligand untuk aktivitas yang baik. Contohnya, ada pada pengembangan dari model farmakofor untuk inhibitor dopamin transporter. Farmakofor harus mempunyai sifat proses pembuatan yang fleksibel sehingga penggunaan rentang jarak dapat dibenarkan. Yang ketiga adalah farmakofor yang digenerasi secara otomatis. Generasi farmakofor melalui dua jalur sebelumnya sangat memakan banyak waktu, khususnya saat daftar ligand aktif sangat luas dan elemen dari model farmakofor tersebut tidak jelas. Beberapa program yang biasanya digunakan untuk mengenerasi farmakofor secara otomatis ada HipHop, Hipogen, Disco, Gaps, Flow, Apex, dan ROCS. Aplikasi ini dapat melakukan generasi farmakofor yang mungkin dari daftar inhibitor yang telah diketahui.
performa dari program tersebut dalam melakukan generasi otomatis farmakofor juga berbeda-beda tergantung pada training setnya. Semua program ini menggunakan algoritma yang dapat mengidentifikasi karakter farmakofor umum pada training set molekul. Nah, program tersebut digunakan untuk menilai fungsi dan mengelompokkan farmakofor yang telah berhasil diidentifikasi. Selanjutnya ada farmakofor berbasis reseptor atau generasi farmakofor berbasis reseptor. Nah, jika struktur 3D udah diketahui dari reseptor itu, model farmakofor dapat diturunkan sesuai dengan sisi aktif dari reseptor tersebut. Data biokimia digunakan untuk mengidentifikasi residu kunci penting untuk substrat dan atau untuk inhibitor proses ikatan. Informasi ini digunakan untuk pengikatan farmakofor yang menargetkan daerah tertentu menggunakan residu kunci atau untuk memilih beberapa generasi farmakofor menggunakan program otomatis. Hal ini dapat meningkatkan peluang untuk menemukan molekul kecil yang dapat menghambat protein karena pencarian terfokus pada daerah dari sisi ikatan yang krusial untuk ikatan substrat dan inhibitor. Aplikasinya ada sebagai berikut. Tadi dibagi menjadi dua, ada ligand base, ada reseptor base. Lalu dilakukan farmakofor modeling dan selanjutnya diaplikasikan. Yang pertama ada virtual screening, lalu de novo design, dan yang lainnya. Ada lead optimization, multi-target drug design, activity profiling, target identification. Dapatkan dari Drug Discovery Today. Ini adalah beberapa software yang digunakan untuk melakukan mapping farmakofor. Yang pertama ada Discovery Studio-nya menggunakan Windows atau Linux yang berbasis software protein model, diproduksi oleh Accelerate Software Company. Keunggulannya adalah interface-nya mudah digunakan. Contoh program yang dapat digunakan buat farmakofor berbasis pencarian adalah 3D Search Unity, MA, CCS 3D, dan ROCS. Nah, ROCS sendiri menggunakan superposisi berbasis bentuk untuk mengidentifikasi senyawa yang memiliki bentuk yang mirip atau struktur yang mirip. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.